saya ingin berkomitmen untuk setia berjalan dalam jalan kemuritan ini. Tuhan Yesus sendiri akan memurnikan perjalanan kemuritan ini. Dia akan mengajar kita untuk menjadi orang yang berani untuk melepaskan setiap kelekatan-kelekatan kita terhadap setiap kesombongan, terhadap setiap dendam permusuhan, terhadap setiap hawa nafsu yang melekat di dalam diri kita. Antifon pembuka. Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku Tuhan sendiri menjadi Allah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan peringatan Santo Irenaeus, seorang uskup dan martir. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pokok damai sejati, berkat bantuanmu Santo Irenaeus berhasil mempertahankan ajaran yang benar dan meneguhkan damai bagi gereja. Semoga karena pertolongannya kami dikuatkan dalam iman dan cinta kasih, sehingga selalu memperhatikan kesatuan dan memajukan kerukunan. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham diberi janji oleh Tuhan, maka berangkatlah ketiga tamunya. Mereka mengarahkan pandangannya ke Sodom, dan Abraham mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya ia memerintahkan kepada anak-anak dan keturunannya, agar tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan agar Tuhan memenuhi segala kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Maka bersabdalah Tuhan, sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang jahat? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu
untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang jahat, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang jahat. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan bersabda, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Tuhan bersabda, aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 yang didapati di sana. Sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 yang didapati di sana. Sabda Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 yang didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi,
Demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi murid atau menjadi pengikut Kristus adalah sebuah proses pergumulan hidup kita dan membutuhkan proses yang panjang. Ada dua hal yang selalu harus kita ingat di dalam perjalanan pergumulan kita menjadi murid Yesus. Yang pertama adalah menjadi murid Yesus, pertama-tama haruslah sungguh-sungguh keputusan personal dan harus menjadi sebuah komitmen pribadi. Para rasul dan semua pengikut Yesus adalah orang-orang yang mengalami bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan, Mesias. Mereka telah melihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan sungguh-sungguh membawa kehidupan. Maka mereka berani untuk berkomitmen untuk mau mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua adalah mengikuti Yesus adalah jalan pelepasan. Menjadi murid Yesus adalah sebuah undangan dari Tuhan untuk keluar dari zona nyaman dan ego kita sebagai manusia. Yesus hidup sebagai pribadi yang sederhana, dan dia berjalan dan dia pergi kemana saja dia kehendaki. Dan ini mengajarkan kepada para muridnya untuk berani terus-menerus keluar, berproses keluar dari setiap kelekatan-kelekatan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga kita terus-menerus memurnikan diri kita sebagai pengikut Yesus. Belajar untuk semakin memantapkan komitmen kita bahwa keputusan saya untuk menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus adalah sungguh-sungguh keputusan hati nurani saya. Dan karena ini adalah keputusan pribadi personal saya ingin berkomitmen untuk setia berjalan dalam jalan kemuritan ini. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri akan memurnikan perjalanan kemuritan ini. Dia akan mengajar kita untuk menjadi orang yang berani untuk melepaskan setiap kelekatan-kelekatan kita.
terhadap setiap kesombongan, terhadap setiap dendam permusuhan, terhadap setiap hawa nafsu yang melekat di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta damai, sudilah kiranya memperkuat iman kami dengan sakramen kudus ini. Santo Ireneus telah mencapai kemuliaan karena berpegang teguh pada iman sampai mati. Semoga kami pun setia dalam iman sehingga memperoleh keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.